Halo, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi bersama saya Esterlin Sitompul. Kali ini kita membahas mengenai integrasi antar aplikasi Office. Di dalam aplikasi Office terdapat bermacam-macam aplikasi yang merupakan bagian dari Office itu sendiri. Apa saja yang termasuk ke dalam Office? Yaitu aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, dan lain-lain. Nah, kali ini kita membahas integrasi antara Microsoft Word dan Microsoft Excel. Sebelum kita mempraktikkan integrasi aplikasi tersebut, ada baiknya kita harus mengerti dulu apakah integrasi itu. Integrasi adalah adanya saling keterkaitan antar subsistem sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Nah, bagaimana sistem integrasi itu? Nah, sistem integrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun fungsional. Cara mengintegrasikan aplikasi satu dengan aplikasi lain. 1. Melalui pemanggilan prosedur. Aplikasi yang akan mengalami integrasi harus menyediakan mekanisme agar dapat dipanggil dengan aplikasi yang lain. 2. Messaging. Aplikasi yang saling terhubung satu sama lain dengan bertukar pesan. Jadi antara satu aplikasi dengan satu aplikasi yang lainnya, dia saling terhubung. Yang ketiga, sharing database. Pengirim dan penerima menggunakan database sebagai media pertukaran data. Pengirim meletakkan datanya ke satu tabel untuk kemudian dibaca oleh penerima. Yang keempat, file transfer. Mekanisme yang format file dan struktur data di dalamnya sudah ditentukan. Demikian juga dengan lokasi penyimpanan file atau saluran penerimanya. Nah, berikut contoh integrasi antar aplikasi Office. Integrasi antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Nah, dalam integrasi ini kita sebut dengan mail merge. Di sini, aplikasi Word dengan aplikasi Excel itu saling terhubung. Jadi mempunyai keterkaitan antara satu aplikasi dengan yang lain. Apakah mail merge itu? Mail merge adalah fitur yang berfungsi untuk membuat surat atau dokumen lainnya dalam jumlah banyak yang memiliki bentuk format yang sama. Fitur ini sangat berguna untuk mencetak atau mengirimkan dokumen yang ditujukan ke banyak penerima seperti undangan, surat keterangan karyawan, dan sebagainya. Cara membuat mail merge. 1. Buatlah naskah dokumen atau template di Microsoft Word. 2. Buatlah data source dalam format Excel. 3. Definisikan merge fields ke dalam naskah dokumen. Keempat, gabungkan data dengan template atau naskah dokumen. Dan yang kelima, membandingkan dan membedakan data kualitatif dan data kuantitatif. Berikut video tutorial cara membuat mail merge di Microsoft Word. Silakan disimak ya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan. Baiklah, di video kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat mail merge pada aplikasi Microsoft Word yang terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, saya akan membuat surat undangan pada Microsoft Word sebagai berikut. Nah, kebetulan saya sudah membuat surat undangannya. Ayo kita simak surat undangan ini. Kalau kita membuat surat undangan,
tentu akan kita kirimkan ke beberapa orang. Bisa jadi 10 orang, 30 orang, bahkan sampai ratusan orang. Dengan format yang sama, tetapi penulisannya, nama dan alamat pasti berbeda-beda. Karena tidak mungkin kamu membuat surat undangan dengan satu nama saja, ya kan? Dan alamatnya juga pasti berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita membuat surat undangan yang sama, tetapi kita kirimkan ke orang yang berbeda dengan alamat yang berbeda? Apakah kita tulis satu persatu nama tersebut, kemudian kita tuliskan lagi alamatnya? Tentu saja itu susah ya, tidak efektif. Kalau membuat surat undangan, kita hapus, ganti namanya, hapus lagi, ganti namanya. Itu tidak efektif, akan membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk mempermudah ya cara pembuatan pengiriman surat undangan tadi dengan nama yang berbeda ini, ada caranya, yaitu demailing ya. Kita menggunakan mail match seperti itu. Nah, cara kerjanya kita menggunakan dua aplikasi, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita lihat dulu ya surat undangan yang sudah Ibu ketikkan. Ya, semua dilihat di yang tanda merah ini ya. Sengaja Ibu buat tanda merah karena nanti ini yang akan kita gantikan. Batam, 8 Mei 2023. Yang terhormat Bapak Budianto. Alamatnya Jalan Melati, Batuaji, Kota Batam. Ya. Jadi Bapak ini panggilan untuk laki-laki ya. Bapak Budianto nama, kemudian Jalan Melati, Batuaji ini alamat, dan ini Kota Batam. Nah, jadi misalnya kita membuat undangan yang satu lagi kepada Ibu, misalnya Ibu Rita. Nah, ini otomatis dia tergantikan. Ibu Rita dengan alamat yang berbeda, kotanya juga boleh sama, boleh berbeda, tergantung di mana kotanya, seperti itu. Nah, di sini suratnya dengan hormat. Melalui surat ini saya beritahukan bahwa demi kelancaran kegiatan rutin di organisasi kita, maka saya mohon kehadiran Bapak. Nah, di sini karena dia Bapak Budianto tadi, maka kehadiran Bapak seperti itu. Bagaimana kalau Ibu Rita? Jadi kehadiran Ibu seperti itu. Sering kita lihat ada surat undangan seperti itu ditulis Bapak garis miring Ibu. Ya seperti itu ya. Jadi itu tidak efektif ya. Kita buat saja kalau memang dia Bapak, kita ketikkan Bapak, dan kalau dia seorang Ibu, kita buat Ibu. Jadi tidak pakai garis miring seperti itu. Nah, ini Microsoft Word-nya tadi. Sekarang kita kaitkan ke Microsoft Excel. Nah, kebetulan Ibu sudah buat kaitannya, data pendukungnya. Ya, tadi ada panggilan, nama, alamat, kota. Ya, di sini ada 6 data. Bapak Budianto, Bapak Rahmat, Bapak Supardi, Ibu Desi, Ibu Indah, Ibu Rita. Nah, saya hanya memberikan 6 contoh saja. Ya, kalau kamu mau pakai 10 data, boleh, 100 data, boleh, sesuai dengan kebutuhan kamu. Ini saya buat 6 data supaya kamu pelajarin saja dulu cara-caranya. Kalau data tersebut terserah mau buat berapa, sesuai kebutuhan. Seperti itu ya. Jadi ini yang akan kita kaitkan ke undangan tadi. Nah, panggilan ya, panggilan, nama, alamat, kota. Nah, kita lihat di undangannya, ini panggilan Bapak ya, kemudian nama, alamat, dan kotanya. Seperti itu. Oke. Nah,
bagaimana cara untuk mengaitkannya? Pertama kita ke mailing dulu. Nah, setelah mailing, kita ke select recipient. Kita select recipient. Kita menggunakan use exciting list. Kenapa kita menggunakan use exciting list? Karena kita sudah membuat list yang sudah kita buat di Microsoft Excel tadi. Nah, kemudian kamu klik di use exciting list. Kita tunggu sebentar. Nah, use exciting list. Nah, data pendukung tadi kamu simpan di mana? Jadi, komputer meminta kamu simpan di mana tadi data tersebut. Nah, kebetulan Ibu simpannya di dokumen, kemudian di undangan. Sini di undangan. Nah, Ibu sudah buat di sini di pendukung. Kamu tidak boleh lupa menyimpannya di mana. Jadi, harus kamu ingat simpannya di mana, karena itu nanti akan diminta oleh komputer itu sendiri. Nah, setelah kita oke kan, kita lihat di sini ada 3 sheet, Nah, ada 3 sheet, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Dan sheet 1 ini berwarna biru. Maksudnya apa? Kita lihat dulu data pendukung tadi. Nah, maksud dari sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Coba kita klik sheet 1 di sini, kemudian sheet 2, ini sheet 3. Nah, sheet satunya ini dia berisi data pendukung tadi. Berarti artinya sheet 1 itu ada di data pendukung. Data pendukung itu berada di sheet 1. Bisa saja kamu buat di sheet 2. Nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah. Ini cuma melihat letak posisi data tersebut di mana, seperti itu. Jadi dia di sheet 1. Kamu ke Microsoft Word tadi, ke undangan tadi. Nah, ini di sheet 1 sudah benar. Berarti tinggal kamu okekan. Nah, setelah kamu okekan, langkah yang kedua adalah kamu ke edit. Edit recipient list. Nah, coba kamu lihat di sini. Nah, data yang Ibu buat tadi itu ada 6, Yang Ibu suruh kamu boleh membuat lebih dari 6 sesuai kebutuhan, 100 pun boleh. Nah, semuanya ini kamu aktifkan. Kalau kamu tidak aktifkan, nanti otomatis ini tidak ikut. Ibu Indah ini tidak terintegrasi ke link yang tadi. Jadi kalau kamu mau mengaktifkan semuanya, silakan. Nah, tetapi kalau kamu tidak mau, misalnya Bapak Supardi tidak usah diaktifkan, Ibu Indah tidak usah diaktifkan, berarti mereka tidak ikut. Nah, karena semua data ini kita undang, berarti harus semuanya diaktifkan. Sampai di situ. Ini untuk mengedit recipient list-nya, mengedit datanya. Dia aktif atau tidak aktif, diikutkan atau tidak diikutkan di dalam undangan tadi. Paham sampai di sini? Saya rasa paham ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, kalau sudah di OK, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya ini kita lihat insert merge field. Nah, di sini ada panggilan nama alamat kota. Nah, inilah yang kita ganti. Inilah yang akan kita gantikan. Jadi, suratnya itu semuanya sama,
tetapi ini yang kita gantikan diambil dari data pendukung tadi. Yang ini ya, panggilan nama, alamat, kota. Ini yang kita ganti. Jadi paham ya sampai di sini anak-anak ya? Ya. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana untuk menggantikannya? Nah, Bapak yang tadi, Bapak ini ya, kita ganti menjadi, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu karena kan nanti bisa jadi Bapak, bisa jadi Ibu ya. Ya, kita hapus dulu. Ya, kita hapus. Ya, kita ganti jadi panggilan. Oke. Kemudian kasih spasi. Ya. Kemudian ini tadi jadi apa tadi dia? Nama ya. Kita masukkan dia nama. Ya. Kemudian ini Jalan Melati ya. Jalan Melati ini kita ganti menjadi alamat ya. Ya, kita ganti menjadi alamat. Sementara Batam kita ganti menjadi kota. Ya, berarti panggilan, kemudian nama, alamat, dan kota. Nah, ini juga kita ganti ya. Kami mohon ya kehadiran Bapak. Bisa jadi Bapak, bisa jadi Ibu, makanya kita ganti juga. Jadi panggilan. Nah, ini juga begitu. Kita ganti menjadi panggilan. Nah, kalau sudah begini, otomatis nanti semua akan terganti secara otomatis ya. Nah, tadi kita ada 5 data. Nah, kita lihat 6 data ya tadi ya. Nah, ini kita preview melihat. Nah, kenapa dia Ibu Indah? Ya, kenapa dia Ibu Indah? Kita lihat di sini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Ibu Indah itu di nomor 5. Atau supaya lebih singkat ya, ini halaman 5 itu Ibu Indah. Halaman satunya siapa tadi? Bapak Budianto ya tadi ya, halaman 1. Nah, ini Bapak Budianto, halaman 1 ya. Halaman 2-nya kita lihat siapa? Nah, Bapak Rahmat, Jalan Cendrawasih, Medan. Kemudian halaman 3-nya Bapak Supardi. Ya, begitu seterusnya sampai dia Ibu Desi ya, sampai ke 6 data tadi masuk di sini. Jadi kalau misalnya kamu ada 10 data, berarti ini sampai peak-nya sampai 10. Jadi dengan nama yang berbeda-beda. Jadi setiap nama yang berbeda, halamannya, peak-nya juga dia berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah begini, bagaimana cara ngeprintnya? Nah, kamu ngeprintnya di sini, finish and match, ya. Nah, kamu klik di sini, kemudian kamu print. Print, oke. Nah, kamu pilih printer yang sudah terinstall di laptop atau di PC kamu. Ya, begitu cara ngeprintnya. Kenapa tidak ngeprint di sini saja? Ya, kita lihat misalnya kalau kamu ngeprint di sini, ya, ngeprint lewat ini, ya, print lewat ini. Nah, kamu bisa lihat, ya, kita perbesar.
Nah, yang kamu print itu apa yang tertulis di situ, yang terpreview di situ, yang terlihat di situ, itu yang terprint seperti ini. Tetapi kalau kamu ngeprintnya di finish ini tadi, ya, dia langsung otomatis, ya, otomatis langsung tersambung dengan preview yang ini, seperti itu. Otomatis nanti dia terprint seperti ini. Nah, jadi yang terakhir, bagaimana kalau kita menghilangkan mailing merge-nya. Nah, jadi kalau kamu mau menghilangkannya, kamu ke start, ya, kamu kembali ke normal. Otomatis nanti datanya tidak terlink lagi. Nah, berarti tidak terlink lagi, seperti itu. Nah, begitu ya caranya. Saya rasa sampai di sini praktek kita mengenai mail merge. Ibu harap kita tetap berlatih supaya kita paham, ya, dipraktekkan lagi supaya paham. Demikian praktek dari Ibu untuk kali ini. Tetap semangat belajar, ya, jangan malas supaya kamu bisa meraih cita-citamu dan jaga kesehatan juga. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat ya buat kita semua.